Bagaimana saya mengenali orang akan menjadi pendamping hidup saya? Hanya bertemu beberapa kali dan saya tak mengenal siapa teman dekatnya. Saya ingin pernikahan yang barokah tanpa didahului oleh aktivitas pacaran. Nabi Musa dengan anak Syuaib ketemunya cuma dari sumur ke rumah. Kira-kira dari sumur ke rumah berapa jauh? Kata anak Syuaib, "Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin." Hai ayah, kalau engkau mau mencari pekerja untuk pengembala kambing, carilah orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, mana orangnya? Inilah orangnya Musa. Kok tahu kamu dia kuat? Tadi ya, waktu kami ngantri mau ngambil air di sumur, didorongnya batu. Padahal batu itu sudah didorong 30 orang tak bisa, tapi dia bisa. Dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami jalan dari sumur mau ke rumah, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Nampak lekuk tubuh kami, dia suruh kami ke belakang, dia yang ke depan. Dia amanah, tak mau menengok tubuh kami. Begitu orang zaman dulu, bertiup angin baru nampak tubuh. Sekarang tak bertiup pun nampak. Jadi tak perlu kenalan lama-lama. Pacaran itu bohong. 2 tahun pacaran tipu saja semua. Bohong. Sikit aja terpeleset. Kenapa Adinda? Begitu dah punya anak, mana mata kau? Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi mertua yang tidak peduli dengan anak dan menantunya. Mertua saya hanya peduli dengan dirinya saja dan terkadang tidak adil dengan anaknya, suami saya dan adik-adiknya. Mohon Pak Ustaz, tengok dulu umurnya. Kalau umurnya 60 ke bawah, dia masih bisa diajar. Tapi kalau 70, 80, tunggu-tunggu aja. Orang tua itu macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi, lubang-lubang sudah banyak dimakan rayap. Mau dibuang berdosa, jadi gimana? Tunggu aja, lama-lama hilang sendiri. Penganut Syiah, bagaimana cara kita mengenali dia itu penganut Syiah? Sedangkan mereka sedang bertaqiyah. Lama-lama ketahuan. Nanti dia sikit-sikit ikut 2, 3, 4 kali mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Dia tengok jamaah ini sudah mulai kuat, dia mulai Abu Bakar itu sebenarnya merampas kekuasaan Ali. Ini udah Syiah. Atau dari cara salatnya, tepuk setiap gerakan, angkat tangan, angkat, mau ruku angkat, mau sujud angkat, angkat dari sujud angkat, dan tak pakai salam, pukul-pukul, tangan lepas ke bawah. Tapi tak semua yang tangan lepas ke bawah itu Syiah, karena Maliki tangannya lepas juga ke bawah. Ini nanti ketahuan, Allah bukakan. Makanya kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang hak, beri kami kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan supaya menjauhi yang batil ya Allah. Ini salah satu usaha kita kaji siang ini, aliran sesat. Selanjutnya di luar tema, Ustaz, bagaimana saya mengenal calon suami sedangkan saya dan dia tidak memiliki perantara yang bisa menjadi mediator saling mengenal. Saya juga tak ingin terjebak dalam pacaran. Banyak anak-anak perempuan sekarang tak mau pacaran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan laki-laki yang juga tak mau pacaran. Kalaupun punya, dia sudah tobat nasuh. Yang pertama, kita mesti meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nih. Apa kata Soekarno? Aku tak pernah mencari, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Jadi banyak orang sekarang merasa dia mengatur hidup dia. Dia lupa ada Al-Mudabbir. Salah satu Al-Asmaul Husna Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur. Maka kita mesti minta kepada dia yang maha mengatur. Berapa banyak pertemuan yang di skenario tak berhasil bertemu. Tapi berapa banyak ibu dulu ketemu dengan bapak ini gimana ceritanya? Tak sengaja Pak Ustaz, aku pun tak mau ketemu dia. Oleh sebab itu maka, tapi jangan pula gara-gara ini lalu tak mau berusaha. Kamu gimana? Apa usaha untuk ketemu? Udahlah, aku serahkan aja sama Allah. Itu pun tak betul. Maka ada seimbang antara usaha dan doa. Ada ustaz, ada murabbi, ada kawan, ada sahabat. Tanya sifat-sifatnya, tanya kawannya. Tapi insya Allah kalau dijaga, jangan sampai terjebak pada pergaulan bebas yang sekarang. Banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la
ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Ajaban, orang beriman itu menakjubkan. In asabahu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kana khairan lahu, baik bagi dia. In asabahu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan hatinya, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu, buruk dan baik tak ada beda di mata orang beriman. Baik syukur, tak baik sabar, dua-dua dapat pahala. Apakah berhukum kepada selain hukum Allah bisa kafir? Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah zalim. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah fasik. Kalau gitu Ustaz Somad kafir, fasik, zalim lah. Saya tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Kenapa? Karena saya tak punya kekuasaan, tapi saya menyampaikannya. Sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu sekolahkan anak sekolah Islami, SDIT, SMPIT, SMIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, supaya dia mengenal hukum-hukum Allah. Mungkin tak sekarang diterapkan dia, tapi di masa akan datang tetap ada harapan bahwa dia akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah habis sholat fardu harus pindah tempat untuk sholat sunnah? Tidak. Tadi Ustaz pindah tempat, tak pindah. Bagaimana dengan kawan saya yang pindah? Dia ingin mencari tempat barokah keberkahan dalam masjid, karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi nanti. Tapi andai dia tak pindah pun, tidak berarti malaikat tak mencatat, tetap ada saksi. Tapi baik pindah, andai tak pindah pun tidak mengapa, karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya dianjurkan saja. Baik. Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama, Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak? Bunyi sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama membayar iwan 10.000. Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan, tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah. Aku mengaju atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengajulah. Di mana kantornya Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman. Setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nanti ada kantor PGRI. Belok kiri, itu ada kantor agama. Terus Parit Indah, ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Nah, Pak Ustaz, mohon dijawab. Iyalah, dari tadi jawab aja lah. Apa boleh politik dibawa ke masjid? Boleh politik dibawa ke masjid. Saya setiap Ramadan menyusun 30 malam. Malam pertama saya bicara ini, malam kedua bicara ini, malam ketiga bicara ini, malam keempat bicara ini. Maka saya buat di situ satu malam politik Islam. Kalau saya sampai di masjid itu saya tanya pengurus, judulnya sudah ditetapkan? Belum, pakai judul saya. Politik Islam. Karena kalau politik tidak dibicarakan di masjid, di mana orang tahu? Orang kafir sudah bicara nama. Mereka katakan coblos nomor ini, coblos orang ini. Orang Islam masih lagi mengharamkan politik. Yang tak boleh itu adalah kalau masjid dijadikan ajang untuk kampanye. Akhirnya tiap partai, kalau nanti Masjid Al-Kausar jadi kampanye, ini tiang masjid bisa 4 warnanya. Datang calon PDIP dicatnya merah, datang calon Nasdem dicatnya biru, datang calon dicatnya itu yang tak boleh. Bahwa dia menjelaskan orang Islam harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, nanti orang Islam akan dipolitiki orang lain. Politik haram, politik najis, politik jahat, politikus isinya tikus. Akhirnya orang Islam meninggalkan politik. Siapa yang ngambil politik? Ahok. Ada yang mau caleg jadi Riau satu, kampanye terselubung di masjid. Apa boleh? Saya tengok dulu bunyinya, kasih rekamannya ke saya, tengok. Kalau dia di dalam itu bercerita, Bapak Ibu sekalian, zakat di Provinsi Riau ini tidak akan naik kalau tidak dengan politik. Betul yang dia cakapkan itu. Mana contohnya? Siap. Zakat 12 kabupaten di Riau yang berhasil 10 miliar 2016 itu siap. Kenapa? Dengan politik, tanda tangan. Ustaz berceramah, bayarlah zakat. Semua jamaah
tapi dengan kekuasaan, segenggam kekuasaan di tangan pakai menolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti jamaah rekam bunyi orasinya, kirim MP3-nya ke saya, nanti kita dengar. Mana batasan-batasan bicara. Tapi kalau dia hanya cerita tentang diri dia, saya ini, itu tak betul tuh. Tapi kalau dia bercerita, nanti umat itu yang akan memilih layak atau tak layak. Besok Senin tanggal 27 saya lihat ada jadwal Ustaz di Jalan Ronggo Warsito. Di Masjid mana tuh Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Dari Arifin Ahmad, terus Sudirman, nanti sampai flyover sebelum Ar-Rahman, belok ke kanan, masuk Patimura. Selesai Patimura, terus setelah sekolah polisi, belok ke kiri, jumpa lampu merah Ronggo Warsito, belok ke kanan. Sebelum rumah sakit Lancang Kuning, ada Masjid Inti sebelah kiri. Di depan rumah dinas Pak Ayat Cahyadi. Berhentilah situ. Tempat parkirnya carilah sendiri. Tak apa saya tunjukkan juga lagi. Acara kita ini sampai jam berapa? Jadi saya jawab lagi sampai terakhir. Tadi Ustaz berkata bahwa orang yang tidak mempercayai hadis termasuk orang sesat. Yang saya tanyakan bagaimana caranya menghadapi orang yang seperti itu. Kalau punya ilmu, ajak dia berdebat. Kalau tak punya ilmu, laporkan dia ke Komisi Fatwa. Nanti Komisi Fatwa memanggil dia. Habis itu dia hanya bisa dinasihati. Karena kita tidak macam Umar bin Khattab. Kalau pada masa Umar bin Khattab dicabut pedang. Tanya, ente tak percaya sama hadis? Tidak, tobat 3 hari. Panggil dia hari ini, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu pagi tanya, percaya enggak? Enggak. Kita sekarang tak ada hukum pancung. Kenapa? Karena hukum pancung itu katanya bertentangan dengan human right, hak asasi manusia. Maka kita hanya bisa nasihati dia. Janganlah kau begini, janganlah kau begini, janganlah kau begini. Titik. Lebih daripada itu kita tak punya kuasa. Bagaimana hukumnya orang yang beriman ketika sedang kita sholat sunnah? Kita sedang sholat, datang orang menepuk bahu kita. Kita sedang sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Di masjid mau musafir keluar kota, datang orang menepuk bahu kita, maka kita kuatkan takbir kita. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Sholat kita sah, sholat dia pun sah berjamaah menurut mazhab Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali tak ada istilah tepuk bahu. Saya 2 tahun tinggal di Maroko, tak ada orang Maroko pernah nepuk bahu saya. Sedangkan mazhab Syafi'i sah. Walaupun bapak tidak berkeyakinan sholat tentang ini, bapak tetap kuatkan takbir supaya dia bisa ikut di belakang. Karena kalau bapak takbirnya tak kuat, nanti gimana dia mau bangkit dari sujud? Takkan diikut. Kalau kita tak sepemahaman dengan dia, jangan pula tak kasih dia ditepuknya bahu. Kuatkan saja takbir. Bagaimana hukumnya orang perempuan memakai nama suaminya di belakang namanya? Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka menurut nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih mendekati keadilan dalam pandangan Allah. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Marah Allah karena panggil Zaid anak Muhammad. Panggil nama bapak aslinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Jangan pakai nama ayah angkat, jangan pakai nama suami. Iya kalau suaminya panjang umur, kalau mati nikah sekali lagi, ganti lagi. Nikah lagi, ganti lagi. 3 suami 3 kali ganti. Ada apa hukumnya membaca niat wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC? Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rabbal hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Nabi tidak menjawab salam ketika dalam WC. Assalamualaikum. 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 3 kali salam. Diam. Setelah keluar baru Nabi nyambung salam. Waalaikumsalam. Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, 3 baris. Muhammad Rasulullah. Kalau dia mau masuk kamar mandi dicopot, mau masuk WC copot, tinggal.
Bapak, ibu jangan buat cincin tulis Muhammad Rasulullah. Nanti copot, tinggalkan, balik, tak ada lagi. Tak boleh menyebut, dalam hati saja boleh. Apakah kita niat solat sunat syuruk atau niat solat sunat duha? Usolli sunnatal isyraq. Nama waktunya syuruk, nama solatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, solat subuh berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang 6.18. Sampai setinggi tombak setan mengikuti matahari. Ini matahari terbit, ini permukaan bumi, terbit matahari, datang setan. Ini lambang setan, metal. Matahari terbit, datang setan. Selama berapa lama? Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Maka lewatkan 12 menit. 6.18 tambah 6 tambah 12 sama dengan 6.30. 6.30 baru setan pergi. Barulah solat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau cukup 3 syarat. Solat subuh berjamaah di masjid, berzikirnya di masjid, solat isyraq 2 rakaat. Tapi kalau tidak cukup syarat, solatnya duha. Itu beda duha sama isyraq. Waktunya sama, tapi solatnya beda karena beda syarat. Tadi solatnya berjamaah enggak? Jam 6.30 mau berangkat ke kantor. Kantornya di Pelalawan. Solat apa? Solat duha, bukan solat isyraq. Apakah kata niat solat syuruk atau niat solat sunat duha? Kalau cukup syarat isyraq, kalau tak cukup syarat duha. Ditanya 2 kali, ragu pula saya jawab. Sebagai seorang remaja yang rentan terhadap aliran sesat, apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan orang yang sedang menyebarkan aliran sesat? Bagaimana caranya? Saya seorang remaja menemukan seorang beraliran sesat, nomor HP-nya, nama lengkapnya. Dengan ini saya laporkan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau atau yang kabupaten kota di depan Masjid Ar-Rahman, langsung ke Ustadz Sekum MUI Kota, Ustadz Hashim, atau langsung ke Ustadz Sekum Ustadz Domo, Zul Husni Domo provinsi. Nanti beliau akan menurunkan ke ketua komisi akan bersidang, orang ini akan dipanggil, kalau dia berhenti, tak berhenti, maka dia masuk dalam diajukan gugatan ke kejaksaan dan ke Polda. Begitu prosedur penanganan orang sesat dalam negara Republik Indonesia. Bagaimana menyikapi kondisi pemerintah yang pada hari korupsi berjamaah nih Pak Ustaz? Kemana mau mengadu? Mengadu ke polisi? Mengadu ke kejaksaan? Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dafa'an wal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal fasad. Jauhkan negeri ini dari riba, dari narkoba, dari zina. Ibu-ibu, gimana cara ibu? Saya kan perempuan, ibu rumah tangga. Anak itu dinasihati, duduk. Anakku 9 bulan 10 hari kau kekandung, aku tak ingin mengandung calon koruptor. Kalau tak bisa mengatasi yang masa lalu, paling tidak ibu sudah mengatasi yang akan datang. Ceramah Ustaz boleh jadi tak masuk ke telinganya, tapi anak-anak itu mendengar. Ibu sudah menyelamatkan generasi Riau 20 tahun yang akan datang. Dengan apa? Semua mengatakan itu. Anakku, kau kususukan 2 tahun, kukandung 9 bulan 10 hari, aku meregang nyawa melahirkan anak. Aku tak ingin mengandung penghuni neraka. Masuk ke kepala sampai mati dia ingat. Ibu tulis di kertas. Wasiat terakhir, aku tak ingin mengandung koruptor. Itu akan dia bingkai, dibuatnya di ruang tamu. Aku tak ingin mengandung koruptor. Luar biasa cara menyelamatkan. Terlalu banyak yang sudah mencaci maki masa lalu sehingga lupa dia menghidupkan lilin untuk masa depan. Ini penting. Kami aktivis mahasiswa selalu menyampaikan dan mengingatkan pemerintah, tapi kadang masyarakat berpikiran negatif dengan mahasiswa. Bagaimana pendapat Ustaz? Masyarakat yang berpikiran negatif itu terlalu banyak makan haram, sehingga isi kepalanya itu haram. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'ah penipu. Kalau saya pribadi sebagai dosen, bangga saya menengok mahasiswa
dengan tanda kutip, jangan pula yang merusak, anarkis. Mereka inilah yang menyuarakan mahasiswa bebas bersuara, berkreasi, tapi tetap dengan ada koridor-koridor agama. Jangan mudah dibayar karena kepentingan. Jelaskan tentang Wahabi, Pak Ustaz. Wahabi ini panjang ceritanya. Baca sajalah buku saya 37 masalah populer, masalah yang ke-36, ke-37 Syiah, ke-36 Wahabi. Jelas itu. Boleh difotokopi, bagi ke kawan-kawan. Kalau mau di-share dalam bentuk PDF, ambil yang Wahabi Syiah. Pendek itu. 36, 37, share Twitter, BBM, WhatsApp.